warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Loritsa Siti Aulianur, biasa dipanggil Sasa, dengan NIM 2422101090. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai macam-macam alat ukur. Nah, langsung saja tanpa membuang-buang waktu, kita masuk ke alat ukur yang pertama, yakni ohmmeter. Alat ukur ini adalah alat ukur yang digunakan untuk mengukur resistansi atau hambatan listrik dalam sebuah rangkaian atau komponen listrik. Satuan yang digunakan oleh ohmmeter adalah ohm. Fungsi dari ohmmeter sendiri adalah mengukur resistansi listrik, menguji konektivitas, dan yang terakhir untuk mendiagnosis masalah. Contoh gambar ohmmeter seperti pada gambar di samping ini. Yang kedua adalah ampermeter. Alat ukur ini adalah alat yang digunakan untuk mengukur arus listrik dalam suatu rangkaian. Satuan arus listrik yang digunakan oleh ampermeter adalah ampere atau disingkat dengan A besar. Fungsi dari ampermeter adalah memantau kinerja peralatan listrik, mendiagnosis masalah listrik, dan yang terakhir mendukung perawatan preventif. Contoh gambarnya seperti berikut. Kita masuk ke alat ukur yang ketiga, yakni voltmeter. Fungsi alat ukur ini sebagai mengukur tegangan sumber listrik, memeriksa tegangan komponen, memantau stabilitas tegangan, dan yang terakhir sebagai diagnosa masalah rangkaian. Contohnya itu, contoh gambarnya pada berikut ya. Yang ketiga ada multimeter. Multimeter adalah alat ukur yang dapat digunakan untuk mengukur beberapa parameter listrik seperti tegangan, arus, dan resistansi. Fungsinya mengukur tegangan, mengukur arus, mengukur resistansi, dan pengujian kontinuitas, dan yang terakhir sebagai pengujian dioda dan resistor. Contoh gambarnya seperti ini. Kita masuk ke alat ukur yang kelima, yakni multitester analog dan multitester digital. Kita masuk ke bagian A terlebih dahulu, yakni multitester analog. Adalah alat ukur yang digunakan untuk mengukur berbagai besaran listrik seperti tegangan volt, arus, dan resistansi. Fungsinya untuk mengukur tegangan listrik DC atau AC. Yang kedua, mengukur arus listrik. Yang ketiga, mengukur resistansi atau hambatan. Dan yang terakhir sebagai pengujian kontinuitas pada rangkaian listrik. Contoh gambarnya pada berikut. Kita masuk ke bagian yang kedua, yakni multitester digital. Adalah alat pengukur listrik yang digunakan untuk mengukur beberapa parameter listrik seperti tegangan, arus, resistansi, dan seringkali memiliki fungsi tambahan untuk mengukur kapasitas, frekuensi, suhu, dan lain-lain. Fungsinya itu sebagai pengukuran tegangan listrik, pengukuran arus listrik, pengukuran resistansi, pengujian dioda, dan kontinuitas. Contoh gambarnya seperti gambar berikut. Kita masuk ke alat ukur yang keenam, yakni osiloskop. Osiloskop adalah alat ukur elektronik yang digunakan untuk menampilkan dan menganalisis bentuk gelombang sinyal listrik. Fungsinya itu sebagai alat ukur yang mengukur sinyal listrik, melihat bentuk gelombang, mengukur parameter sinyal, dan yang terakhir sebagai menganalisis masalah rangkaian. Contoh gambarnya seperti ini. Kita masuk ke alat ukur yang ketujuh, yakni generator fungsi. Generator fungsi adalah alat yang digunakan untuk menghasilkan sinyal listrik dalam bentuk gelombang tertentu, seperti gelombang sinus, persegi, segitiga, dan gigi gergaji. Fungsinya itu untuk menghasilkan berbagai bentuk gelombang, mengatur amplitudo, mengatur frekuensi, dan modulasi. Contoh gambarnya itu seperti pada berikut. Kita masuk ke alat ukur yang ke-8, yakni digital signal analyzer. Adalah alat ukur yang digunakan untuk menganalisis dan mengukur karakteristik sinyal digital, seperti sinyal audio, sinyal komunikasi, dan sinyal elektronik. Fungsinya itu sebagai analisis frekuensi, panjang gelombang dan amplitudo, analisis waktu, itu seperti ini.
sekarang kita masuk ke alat ukur yang terakhir yakni spektrometer. Adalah alat ukur yang digunakan untuk menganalisis dan mengukur spektrum frekuensi dari sinyal radio dan sinyal elektromagnetik lainnya. Fungsinya sebagai analisis frekuensi, pengukuran kekuatan sinyal, dan sebagai pengujian perangkat. Contohnya itu seperti ini. Mungkin sekian dari penjelasan alat ukur yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.